Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sifal dari Skendrio. Saya dari Offering E313AE. NIM saya yaitu 2205 2360 6296. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Jadi kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengoperasikan Tekla struktur dengan studi kasus seperti berikut. Jadi berikut adalah studi kasusnya. Sesuai dengan dua akhir NIM saya, yaitu 9 dan 6. NIM akhir saya itu ada di 6, berarti lebar balok Anda 150, tinggi balok 250, dan bentang baloknya adalah 4000. Lalu NIM kedua dari belakang saya adalah angka 9, yang berarti tulangan tarik saya adalah 3D16, tulangan tekan saya adalah 3D16, sengkang daerah tumpuan adalah D10 dengan jarak 100, dan sengkang daerah lapangan adalah D10 dengan jarak 200. Lalu kita lakukan perhitungan di daerah tumpuan dengan mencari jaraknya, itu adalah jarak tumpuan sama dengan seperempat dikali L. Lalu jarak tumbuhan sama dengan seperempat dikali L-nya. Bentang saya itu tadi adalah 4000 mm, jadi L-nya kita ganti 4000. Jadi jarak tumbuhan sama dengan 1000. Lalu begitu pula dengan daerah lapangan, hanya saja di sini menggunakan setengah, bukan seperempat. Jadi setengah dikali L, lalu jarak tumpuan sama dengan setengah dikali bentangnya, yaitu 4000. Jadi jarak tumpuannya adalah 2000. Lalu untuk daerah tumpuan kanan yaitu sama dengan yang kiri. Lalu selanjutnya adalah mencari jumlah begel atau sengkang. Yang dimana di daerah tumpuan kiri jumlah sengkangnya yaitu sama dengan jarak tumpuan dibagi 100. Yang dimana 100 ini adalah sengkang daerah tumpuan sesuai studi kasus tadi, yaitu D10 minus D10 dan 100. Lalu jarak tumpuannya itu adalah 1000 tadi dibagi 100. Jadi jumlah sengkangnya adalah 10 di daerah tumpuan kiri. Lalu untuk jumlah sengkang di daerah lapangan menggunakan rumus jumlah sengkang sama dengan jarak tumpuan dibagi 200. Yang dimana 200 ini adalah sesuai studi kasus, yaitu sengkang daerah lapangan, yaitu D10 dan 200. Jadi jumlah sengkang adalah 2000, jarak tumbuhannya, lalu dibagi 200. Jadi jumlah sengkangnya 10. Jadi untuk yang daerah tumbuhan kanan itu sama dengan daerah tumbuhan kiri. Lalu yang daerah lapangan berjumlah sengkang 10. Begitu pula dengan daerah tumbuhan kiri dan kanan. Lalu untuk penampangnya itu baloknya seperti ini. Tingginya 250, lebar 150. Yang dimana berjumlah 3 tulangan di atas di daerah tekan dan 3 tulangan di daerah tarik dengan ukuran 16 mm. Lalu begini ilustrasinya, daerah tumbuhan berada di jarak 1000 mm, daerah lapangan berada di jarak 2000 mm, dan daerah tumbuhan sebelah kanan berada di berjarak 1000 mm, yang dimana jika dijumlahkan 1000, 2000, dan 1000 berjumlah 4000 mm sesuai dengan studi kasus. Lalu selanjutnya adalah pengoperasian teklanya. Jadi langsung saja kita ke teklanya. Ini tagline-nya. Jadi pada halaman awal ini kita akan membuat folder baru atau file baru dengan cara klik new di sini, lalu memberi nama pada filenya. Kali ini saya akan menamakannya sesuai studi kasus, jadi reading model balok 250 dikali 150. Di mana 250 ini tingginya dan 150 ini lebarnya. Lalu untuk penyimpanannya terserah, berarti langsung saja kita create. Kita tunggu beberapa saat. Kita klik yes, biar di save. Kita tunggu lagi hingga semuanya terloading. Jika dirasa tampilan sudah keluar semua, baru klik
Di sini kita besarkan jadi full screen. Oke. Langkah pertama yaitu kita mengatur grid. Karena di sini kita hanya akan membuat 3D model balok, jadi kita bisa mengecilkan grid ini. Lalu untuk X-nya, saya beri 4000 sesuai bentang baloknya. Lalu ini kita isi 0 saja. Z-nya 0. X-nya cukup A dan B. Lalu Y-nya 1, 2. Sudah cukup 1 dan 2. Lalu Z-nya plus 0. Lalu klik modify. Maka akan berbentuk seperti ini. Kita tutup. Setelah itu kita klik kiri di layar, lalu klik kanan pada mouse dan fit work area to entire model. Seperti ini tampilannya. Lalu langkah pertama membuat balok yaitu berada di concrete. Di sini ada beam. Kita pilih yang beam ini. Oke. Jadi kita klik di tengah di perpotongan garis grid A dan grid 1. Lalu kita arahkan ke perpotongan grid B dan grid 1. Lalu kita enter dan kita klik kanan pada mouse lalu intro. Lalu untuk mengatur seperti lebar dan tinggi balok, kita bisa klik pada balok, lalu klikkan pada mouse dan klik properties. Oke, akan muncul seperti ini. Lalu sesuai bentangnya, yaitu 250, yaitu tingginya, lalu dikali 150, yaitu lebarnya. Jadi kelasnya di sini bebas, jadi saya pilih yang 6 saja. Kita klik modify. Oh ya, jangan lupa memberi nama di sini. Balok 250 tinggi dikali 150. Kita enter. Di save, lalu kita close saja di sini. Jadi begini penampakannya setelah diatur lebar dan tinggi. Kita intro lagi. Terus setelah memberi ini kita klik CTRL plus 2 agar terlihat transparan. Terus setelah itu kita memberi tulangan pada balok. Caranya kita ke menu rebar, lalu pilih bar group dan bar group yang di atas. Lalu kita pilih balok yang akan diberi tulangan. Kali ini saya akan membeli tulangan yang di daerah atas. Kita klik di sini, lalu ke sini. Kita klik spasi. Lalu klik di sini dan di sini. Oke, jika bentuknya seperti itu berarti sudah benar. Lalu kita intro. Klik kanan mouse dan intro. Lalu kita klik tulangannya dan kita klik kanan lalu properties. Kita atur namanya tulangan atas. Lalu untuk size-nya sesuai studi kasus yaitu kita cari yang ukuran 16 yang main. Yang dimana main ini tulang utama, sedangkan T atau stirrup ini adalah untuk sengkang atau closing nanti. Jadi kali ini kita akan memilih yang 16 main dengan bending radius 32. Kita klik OK. Lalu hooknya kita ubah di sini menjadi 90 standar 90 degree yang hook at end-nya juga. Lalu setelah berubah seperti ini, lalu kita kembalikan lagi ke custom hook. Begitu pula yang bawah.
Lalu untuk lengthnya kita bisa menggunakan angka 20 mm. Jadi hook itu yang ada di sini, yang berbentuk seperti cakar itu seperti hook. Itu hook namanya. Karena lengthnya itu terlalu panjang, kita kurangi menjadi 20 mm. Lalu begitu pula hook at end-nya, 20 mm. Lalu untuk posisi tulangannya, kita bisa atur menggunakan on plan-nya. Jadi setelah melakukan perhitungan dan percobaan, nomor 5, on plan 50 adalah yang paling tepat. Lalu dan from plan-nya juga 43. Lalu untuk hook di sini berarti kan harus nyangkut dengan kolom yang berada di sisi sini. Jadi kita lebihi hingga menembus balok. Kita atur menjadi minus 100. Begitu pula yang di N. Lalu untuk distribusinya, kita pilih yang equal distribution by number of reinforcing bars. Kita ubah di sini menjadi 3 sesuai studi kasus. Oke, jika sudah benar, langsung klik modify. Beginilah penampakannya setelah di setting. Lalu selanjutnya adalah membuat tulangan yang berada di bawah. Bagaimana cara membuatnya? Langkahnya sama seperti membuat tulangan atas. Kita klik bar group, pilih baloknya, lalu pilih di bagian tengah-tengah sini, midpoint. Lalu ke seberangnya, di midpoint juga, lalu klik spasi, lalu dari sini klik di ujung sini dan di ujung sini. Oke, tulangan bawah otomatis menyesuaikan dengan tulangan atas karena tulangan atas tadi propertiesnya sudah disesuaikan. Lalu selanjutnya adalah membuat crossing atau sengkang. Jadi kita ke menu T-bar, klik crossing, di sini ada crossing. Lalu kita pilih baloknya, klik di sembarang titik di sepanjang balok ini. Saya akan klik di sini, lalu klik enter. Maka balok akan terbentuk seperti ini. Sengkangnya akan terbentuk seperti ini. Lalu kita atur sengkangnya. Sesuai studi kasus, yaitu D10. Jadi kita pilih yang 10 dan pilih yang T atau stirrup ini. Kita klik OK. Untuk kelasnya bebas. Kali ini saya akan pakai default saja. Lalu kita ubah namanya di sini jadi sengkang 10. Lalu untuk distribusinya, kita ubah creation method menjadi by exact spacing. Lalu kita ubah exact spacing-nya menjadi sesuai perhitungan. Kita lihat di sini. Nah, di sini jarak tumbuhannya pada di 1000. Lalu jumlah sengkangnya ada di 10 dengan jarak yaitu 100. Lalu untuk daerah lapangan jumlah sengkangnya juga 10 dengan jarak 200. Lalu di daerah tumbuhan kanan jumlah sengkangnya ada 10 dengan jarak 100 per sengkangnya. Lalu kita kembali ke tagline. Jadi 10 kita isikan 10 sengkang dikali 100 sebagai jaraknya. Lalu spasi 10 sengkang dikali 200 untuk daerah lapangan dan 10 dikali 100 daerah tumbuhan kanan. Jika dirasa sudah benar, lalu klik modify. Maka akan berbentuk seperti ini.
Kita close saja. Berikut tampilannya setelah diatur dan disesuaikan dengan studi kasus. Jika dirasa sudah tidak ada yang bertubrukan atau bertabrakan, berarti itu sudah benar. Baik, berikut sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.